Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad. Bijahi dzan nabi aslil alami wa ruhihi sholli alaihi sallimi ya rabbana wa alihi wa sahbihi wajma'lana bihi kada alaihi waghfir lana waftah lana wa tub bina ya rabbana ya rabbana ya rabbana. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wal musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salatu wassalamu. Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wahyuna ya Daudu kul lil musaddiqin. Ya Daudu wahai Daud, kul lil musaddiqin, katakanlah kepada orang yang banyak sifat kebenarannya, ai kasir sidiki. Musaddiqin maknanya ai kasir sidiki, banyak-banyak menjalankan kebenaran. Fi aqwalihim, kebenaran di dalam kata-katanya, wa af'alihim, dan di dalam perbuatannya, wa ahwalihim, dan di dalam segala kondisi keadaannya, di dalam segala macam kondisi keadaannya. Bi fal yafrahu, bi denganku, fal yafrahu, hendaklah mereka merasa berbahagia. Allah pernah memfirmankan kepada Nabi Daud, ditujukan kepada al-musaddiqin, yaitu orang-orang yang banyak melakukan kebenaran, kejujuran, fi af'alihim, jujur dalam kata-katanya, wa a'malihim, dan di dalam perbuatannya, wa ahwalihim, dan di dalam segala macam tingkah lakunya. Apa firmannya, wahyunya kepada Nabi Daud?
bi falyafrahu, bi sebab denganku, sebab karena aku, falyafrahu hendaklah kamu merasa berbahagia. Ai falyafrahu bi, maksudnya falyafrahu bi, kalau kamu merasakan kebahagiaan, rasakanlah sebab karena aku. La bi ghairi maksudnya tidak sebab selain aku. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, itu kan selain Allah. Ya itu urusan Allah, betul urusan Allah. Tapi sholat, zakat, puasa, haji itu bukan Allah. Lah kalau kamu mengatakan aku bertemu dengan Allah, sholat itu gimana? Jadi kamu bertemu dengan sholat, kamu bertemu dengan zakat, kamu jadikan modal, padahal itu bukan Allah. Nah ini pengertian umum masih begitu, masih begitu. Walidha qila inna udbatal hulam dakhala yauman ala rofiatil adawiyah. Artinya rofiata, tapi karena mudhof rofiati dimudhofkan, jadi mudhof dia di ala rofiatil adawiyah. Ala rofiatal adawiyah mestinya ala rofiah tanpa kata-kata al-adawiyah. Kalau tidak ada kata-kata al-adawiyah ya ala rofiata, ala fatimata, itu sim belum sore karena alamiah dan tak taknis itu. Wa alaihi komisun jadidun wa huwa yatabahtaru fi misyatihi. Suatu ketika diceritakan Utbah bin Ulam itu tingkatan orang-orang udah hebat, bukan kemudian masih mikirin kepentingan sendiri. Robiah itu jagoan dalam cinta, tapi kata Mbah Yai tingkatnya masih cinta. Cinta itu sifat, bukan zat Allah. Jadi dia masih dalam lingkungan cinta, bukan langsung melihat kepada zat Allah. Nah ini ceritanya Utbah bin Ulam suatu ketika datang kepada Robiah Adawiyah. Waktu dia datang pakai baju gamis yang baru, berjalan. Nah ini yang dilihat kesehariannya, pakai baju baru, sama saja dengan saya, sama saja dengan Anda pakai baju baru. Yang dilihat itu, terus jalannya sok gemblelengan, jalannya kayak gitu-gitu. Tapi orang jalan gemblelengan belum tentu kalau gemblelengan. Karena apa? Anda tertipu kalau menganggap dia sehari-harinya begitu, itu kemudian kenyataannya begitu. Jangan lihat sikap kehariannya, perhatikan bagaimana hubungan dia kepada Rasul. Nah ini Robiah masih membaca kepada Utbah al-Ghulam karena pakai baju mewah, terus jalannya gemblelengan. Disangka oleh Adawiyah, wahai Utbah, kamu saya perhatikan hari ini kok tidak seperti kemarin. Jawaban Utbah, wa alaihi komisun jadidun wa huwa yatabahtaru fi misyatihi. Si Utbah berjalan dengan gemblelengan ala khilafi adatihi, tidak sama dengan kebiasaannya. Fakolat, maka berkatalah kepada Utbah, ya Utbah,
maharatai wal kutu alladzi lam arahu fi sama ilika belahal yaum ya ubah. Kamu tumben-tumbenan hari ini pakai baju baru, jalan kamu gemblelengan. Kok enggak koyok kemarin-kemarin ya ubah? Itu Robi Ahliru membaca. Yang dilihat apa? Kebiasaannya. Yang dilihat ubah pakai baju baru, ubah gemblelengan, disangkanya itu ya ubah ya begitu itu. Nah ini Robiah Adawiyah melihat Utbah Al-Hulam. Utbah Suhadari ketemu sama Adawiyah, dia pakai baju baru gemblelengan, disangkanya tidak punya pikiran, padahal itu ahli-ahli. Jadi jawabannya apa? Sudah. Waman aula bihada taihi minni waqad asbahali maula wa asbahtu lahu abdan wa asbahtu lahu abdan. Ini jawabannya. Mengapa saya tidak gembira? Mengapa saya tidak gemblelengan? Karena aku sadar betul-betul aku sadar Allah itu adalah pencipta aku, hambanya. Nah itu loh yang menjadikan sebab Allah itu menciptakan itu semuanya. Lalu manusia apa? Manusia itu hambanya. Kalau hamba, kalau pada Allah kok nggak sholat segala macam, bener nggak? Nah kira-kira di situ. Jadi yang menjadikan Utbah berbuat seperti itu karena dia merasa, dia benar-benar merasa. Jadi tadi apa? Qurratu aini bisolah. Qurratu aini bisolah. Ini seolah-olah Utbah itu sudah menyaksikan bisolah, ketemu langsung sama Allah, tidak bisolah sebab dengan sholat. Nah kalau sebab dengan sholat akhirnya menjagakan sholatnya itu. Waqad asbahali maula. Tuhan sekarang ini dari semenjak awal sampai sekarang ini asbahali maula. Aku menganggap Tuhanku sebagai penciptaku. Nah aku menganggap Tuhanku sebagai penciptaku. Kalau aku sudah menganggap Tuhan sebagai pencipta, lalu ngapain lagi? Segala macam yang menciptakan Allah, mikirkan kepada itu enggak. Padahal kita mah karena tidak tahu, jadi hamba kewajibannya kepada Tuhannya adalah berbakti. Tapi karena tidak merasa sebagai hamba, ya segala macam maunya, pacaran, segala macam maunya. Nah, kalau sudah benar-benar mengaku Allah sebagai penciptanya, mana bisa dia berlaku yang tidak pada tempatnya? Tidak mungkin. Wa asbahali maula wa asbahtu lahu abdan. Dan saya hari ini menganggap saya ini adalah sebagai hamba. Nah itu tidak DPR. Jadi sholat dari DPR. Mengapa Anda sholat? Karena saya menganggap Allah itu sebagai Tuhan, dan saya menganggap diri saya sebagai hamba. Kewajiban hamba kepada Tuhannya apa? Ya sholat, zakat, puasa, haji. Apakah kemudian sholat, zakat, puasa, haji itu menjadi modal untuk menuntut Allah? Nah itu sebagai tanda aja. Nah coba diperbarui etikot keyakinan kita tentang ini. Nanti kalau kita sudah tahu itu, nggak gemblelengan kita, nggak sembarangan, kita berjalan sepantasnya aja. Wa bidzikri fa ya wa bidzikri fa yatana'amu ay la yatana'amuna illa bidzikri. Kita makan kenyang
kalau makan kenyang. Yang diingatkan itu hanya sekedar itu. Tidak membayangkan ini saya bisa makan, ini karena siapa, tidak pernah dipikirin. Yang dipikirin apa? Ya kita makan, biasa, kenyang. Yang mengenyangkan siapa? Nah, ini loh, kayak gini-gini yang remeh-remeh ini tidak dipikirkan. Makanya kalau diterangkan itu ngomong apa sih kok ngomongnya begitu, terus nggak ngerti, terus ngobrol sendiri. Nah, kan jadi nggak ngaji, jadinya ngobrol aja. Ailah ya tanah amuna illa bidzikri, artinya kita tidak merasa nikmat yang kita dapat kecuali kalau kita di dalam zikir. Waktu zikir itu yang teringat apa? Segala macam tentang nikmat dari Allah lah itu. Bukan kemudian nikmat karena kemampuanku. Aku sehat. Dalam sebulan aku kerja. Karena aku sehat, dapat duit banyak. Wajar enggak? Wajar. Kalau enggak ngerti itu wajar. Karena saya bisa kerja, saya cari duit, dan saya berhasil cari duit. Siapa yang mendapatkan duit dari kerjanya itu? Ya saya sendiri. Nah, saya sendiri karena berpikir seperti itu, akhirnya menjadi terlanjur bablasan, tidak tahu bahwa nikmat-nikmat semuanya dari Allah. Tanpa dari Allah tidak ada. Nah, ini yang perlu dibetulin. Keyakinan-keyakinan semacam ini, keyakinan yang remeh-remeh, yang awal-awal, tingkat awal, mestinya di tingkat awal sudah tahu, tapi ternyata sudah sampai ya, umurnya cukup dibilang kakek masih belum tahu. Ailayatana amuna illa bidzikri la bi lazati dunya, bukan karena kelazatan, kenikmatan barang-barang dunia. Apapun barang dunia itu kan dunia ya. Nah, kalau yang dijadikan pedoman dunia, berpikirnya kan begitu jadinya. Semuanya saya boleh berkat saya bisa kerja. Karena saya bekerja, wajar dikatakan saya yang mendapatkan. Pikiran seperti itu sudah terlatih semenjak kecil. Buktinya apa? Bayi umur 3 bulan, sekitar 3 bulan atau mulai dilahirkan, kalau merasa haus, nangis ya. Itu keinginan bayi. Ibunya bingung, budak itu carikan minuman. Nah, itu terus berlangsung sampai berumur berapa? Ya diinginkan si bayi, aku pengen minum. Senjataku nangis. Kalau aku nangis, dikasih minum. Jadi dewasa karena terbiasa pemikirannya itu adalah aku kalau nangis dikasih minuman. Jadi terlatih, didikannya adalah kemauannya sendiri. Ya kan? Nah, itu terus dibawa sampai dewasa. Sampai jadi orang dewasa, semuanya didasarkan kepada kemampuan kita. Nah, salah betul. Ya, sebelum kesini tidak ada yang mengatakan salah. Sebelum kesini tidak ada yang mengatakan salah. Nah, benar semuanya itu. Tapi ternyata setelah didetailkan, dijelaskan satu persatu, oh iya ya, kok tidak benar gitu. Menyesal enggak? Udah terlanjur enggak menyesal, kemblelengan. Jadi ya, makin menentang. Kalau itu dijelaskan malah nentang gurunya. Nah, bagaimana? Ya memang gitu itu nasibnya. La yatana amuna ila bidzikri la bila dzati dunya wa syahwatiha fa innal mustaghilla bidzikrillah, sebabnya orang yang terpesona, orang yang terampas perhatiannya bidzikrillah, yahsulu indahu minal ladzat wal unsi billah malami mala
yuwazihi ladzatu min ladzati dunya. Karena orang kalau sudah tenggelam dalam zikir Allah macamnya sholat sama semuanya zikir Allah itu. Jadi jangan sekedar dinamakan zikir saja. Nanti kalau sudah zikir Allah itu ingat sama Allah kan, fokusnya pada ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ya sholat, zakat, semua ingat kepada Allah. Wallahu ta'ala yaj'alu farhana iyakum ayyul ahbab an-naziruna fi hadzal kitab. Orang yang memperhatikan kepada pembelajaran ini yang ditulis dalam kitab ini, Allah akan menjadikan kesenangannya dengan zikir kalau mengerti. Nah, mudah-mudahan apa yang saya katakan biarpun dengan cara yang main-main bisa direnungkan, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh musannif yang mengarang kitab ini. Ya, musannif kemungkinan menghendaki tulisannya ini adalah seperti yang saya jelaskan. Nah, kalau tidak cocok jangan ditelan, direnungkan dulu, dipikir-pikir salah benar. Nah, kalau benar ya jangan ditolak, kalau salah ya jangan diterima. Tapi kalau berdasarkan kitab ini salah, lah kok masih dikatakan salah, bagaimana menyalahkannya gitu. Oh, masalahnya menjelaskannya masih goblok, masih beriman kok ngaji, kan nggak pantas ya. Gitu kayaknya. Nah, pikirannya pada kebiasaan sehari-hari yang dipikirkan masih beriman terus saja. Nah, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh musannif. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wadina farrib alif bainana ya Rabbana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min husi hadzal zaman an-nadra wal barakah wa minkum jami'a al-afwa wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.